Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah moneter polisi di sini akan membahas materi mengenai sistem moneter dan proses penciptaan uang. Saya Sally Filia, NPM 1951020442 sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai bank sentral dan sistem perbankan serta proses penciptaan uang dan faktor-faktor yang menentukan jumlah uang beredar. Subbahasan kedua mengenai peralatan kebijakan moneter akan disampaikan oleh Berliana Yansi. Kemudian subbahasan terakhir mengenai tujuan dan kebijakan moneter serta regulasi sistem keuangan dan kebijakan moneter di Indonesia akan dibahas oleh Abdullah Umar. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, Bank Sentral dan Sistem Perbankan. Di Indonesia, peranan bank sentral dilakukan oleh Bank Indonesia. Berawal dari The Javers Bank yang didirikan oleh Belanda pada 24 Januari 1828 setelah Indonesia merdeka, bank tersebut dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dan berada di bawah kewenangan pemerintah Indonesia. Pada awal periode kemerdekaan, Bank Indonesia masih melakukan usaha komersial. Namun, dalam perkembangannya, usaha tersebut dihentikan. Apalagi semenjak krisis moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Bank Indonesia diberikan independensi untuk fokus pada tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan atau fungsi Bank Sentral atau Bank Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan atau fungsi Bank Sentral atau Bank Indonesia yang utama adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama, kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing atau kurs. Tugas Bank Sentral di Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, tugas Bank Sentral memiliki 3 tugas utama, yaitu diantaranya yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kemudian yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga mengatur dan mengawasi perbankan. Pengertian sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan, dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan atau bank-bank yang ada menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di Indonesia terbangun dengan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara, yaitu Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Azas Perbankan Indonesia pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi, perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok perbankan, disebutkan yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan sendiri merupakan semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke masyarakat. Jenis lembaga perbankan menurut fungsinya dibedakan ke dalam yang pertama ada bank sentral, ada bank umum, bank asing, tugas dan fungsi bank. Pengaturan tata perbankan di Indonesia sesuai jiwa makna menetapkan MPRS pada dasarnya bertujuan untuk dapat memobilisasikan dan mengembangkan kekuatan ekonomi potensial guna dikerahkan bagi peningkatan kemakmuran rakyat. Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem dan menjamin adanya kesatuan pimpinan di dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter. Kebijakan moneter pemerintah di bidang perbankan.
Memobilisasi dan mengembangkan seluruh potensi ekonomi nasional yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan asas-asas demokrasi ekonomi. Membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut bagi kepentingan perbaikan ekonomi rakyat. Hal tersebut dilaksanakan bank dengan mengingat bahwa perbankan di Indonesia ini dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Macam-macam peranan bank. Yang pertama ada peranan bank di dalam negeri, kemudian peranan bank di luar negeri, ketiga peranan bank dalam dunia usaha. Hubungan bank dengan perusahaan sebagai nasabahnya perusahaan. Perusahaan pada masa sekarang dapat dikatakan sangat memerlukan jasa-jasa dari bank, baik itu berupa pengambilan pinjaman atau kredit maupun melalui transaksi jasa pengiriman uang, penyimpanan uang dalam bentuk rekening koran giro, inkanso, clearing, dan sebagainya. Di lain itu, pihak bank sebagai lembaga keuangan menjual kepercayaan atau kredit dan jasa-jasa tersebut. Untuk itu, bank memperoleh bunga, komisi, atau provisi dari penjualan kredit dan pemberian jasa itu. Dengan demikian, bank berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah dengan cara memperbesar dana, memperluas pemberian kredit dan jasa-jasa bank, peningkatan kualitas pelayanan dengan sistem pemasaran yang terpadu. Ada beberapa macam transaksi bank yang sering dilakukan perusahaan, yaitu penggunaan cek. Ada cek atas unjuk, cek atas nama, cek silang, cek yang diberi tanggal kemudian ada cek kosong, cek bepergian, cek yang di fiat. Kemudian ada fungsi bank secara umum. Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Kemudian yang kedua ada agent of development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga ada agent of service, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Pembahasan berikutnya adalah proses penciptaan uang dan faktor-faktor yang menentukan jumlah uang beredar. Penciptaan uang atau emisi uang adalah proses memproduksi atau menghasilkan uang baru. Terdapat 3 cara untuk menciptakan uang. Yang pertama, dengan cara mencetak mata uang kertas atau uang logam. Yang kedua, melalui pengadaan utang dan pinjaman, serta yang ketiga, melalui beragam kebijakan pemerintah. Misalnya, seperti pelonggaran kuantitatif. Berbagai praktik dan regulasi untuk mengatur produksi, pengeluaran, dan penarikan uang adalah perhatian utama dalam ilmu ekonomi moneter. Misalnya tentang persediaan uang dan memengaruhi berjalannya pasar keuangan dan daya beli uang. Bank sentral bertanggung jawab mengukur jumlah uang yang beredar, yang menunjukkan banyaknya uang yang ada pada suatu waktu tertentu. Jumlah uang baru yang tidak diketahui penciptaannya dapat ditunjukkan dengan cara membandingkan pengukuran-pengukuran tersebut pada waktu-waktu yang berbeda. Perusakan atas mata uang dapat terjadi apabila uang logam dileburkan untuk mendapatkan kembali kandungan logam mulianya. Tindakan ini memperoleh insentif bila ternyata nilai logam yang didapat melebihi nilai nominal uang logam, atau ketika pencetakannya menarik kembali jaminan atas keamanannya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Apa saja sih faktor-faktor tersebut? Faktor-faktor tersebut diantaranya, yang pertama adalah kebijakan bank sentral berupa kebijakan moneter yang meliputi kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, kredit selektif dalam mencetak dan mengedarkan uang kartal. Yang kedua, kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran pemerintah atau government spending dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kondisi tersebut menjadikan jumlah program dan proyek pemerintah meningkat, yang berujung meningkatnya JUB. Yang ketiga, Bank Umum dapat menciptakan uang giral melalui
pembelian saham dan surat berharga. Yang keempat itu ada tingkat pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat naik, maka ada kecenderungan konsumsi juga meningkat sehingga mendorong jumlah uang beredar itu melonjak. Kelima, tingkat suku bunga bank umum, bank syariah, dan BPR. Jika suku bunga kredit perbankan menurun, maka permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi juga meningkat. Kondisi tersebut akan mendorong meningkatnya jumlah uang beredar. Yang keenam itu ada selera konsumen terhadap suatu barang. Dalam hal ini, semakin tinggi selera konsumen terhadap suatu barang, maka harga barang tersebut akan terdorong naik, sehingga akan mendorong jumlah uang yang beredar semakin banyak, dan sebaliknya. Menurut Bank Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi uang beredar adalah aktiva luar negeri bersih, atau Net Foreign Assets atau NFA, dan aktiva dalam negeri bersih atau Net Domestic Asset (NDA). Aktiva dalam negeri bersih antara lain terdiri dari tagihan bersih kepada pemerintah pusat atau Net Claims on Central Government atau NCG, dan tagihan kepada sektor lainnya, baik sektor swasta, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan perusahaan bukan keuangan, terutama dalam bentuk pinjaman yang diberikan. Berikut penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Berliana Yansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Yansi, NPM 1951020283. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu tentang peralatan kebijakan moneter. Peralatan atau instrumen kebijakan moneter yaitu sebagai berikut. Instrumen-instrumen yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan moneter adalah yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI, atau bisa juga membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua itu kebijakan diskonto. Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, Bank Sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Yang ketiga itu kebijakan cadangan kas. Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau cash ratio bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Yang keempat itu kebijakan ketat. Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan kondisi of economy. Dengan kebijakan kredit diketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini bisa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Yang kelima itu kebijakan dorongan moral. Bank Sentral dapat juga mengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, data, dan edaran yang ditunjukkan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Abdul Umar, NPM 1951020244. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan dari pemateri kedua, yaitu mengenai tujuan dan sasaran kebijakan moneter. Beberapa strategi dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, penargetan nilai tukar atau exchange rate targeting. Strategi kebijakan moneter dengan penargetan nilai tukar mendasarkan pada keyakinan bahwa nilai tukar lah yang paling dominan pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter.
Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 alternatif yang dapat ditempuh. Yang pertama, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional. Yang kedua, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah. Yang ketiga, dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu ketika perubahan nilai mata uang diperkenakan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara. Selanjutnya, penargetan besaran moneter atau monetary targeting. Penargetan besaran moneter dilakukan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran antar serta kredit. Kelebihan utama dari penargetan besaran moneter adalah dimungkinkannya kebijakan moneter yang independen, sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, penargetan inflasi atau inflation targeting. Penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Menargetkan inflasi sebagai jangkar nominal, bank sentral dapat menjadi lebih kredibel dan lebih fokus di dalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir. Selanjutnya, strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas atau implicit but not explicit anchor. Dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan, beberapa negara lebih memilih strategi kebijakan moneter tanpa mengungkapkan penargetan secara tegas. Akan tetapi, bank sentral tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai